Jadi sekali lagi, ada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama PGR dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Keracunan makan, iya, kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Kasus keracunan makanan dari menu yang disajikan paket makan bergizi gratis masih terjadi. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menyebut 8.649 anak mengalami keracunan makan bergizi gratis sejak Januari hingga 27 September 2025. Pemerintah harus gerak cepat menangani kasus keracunan ini. Evaluasi program secara menyeluruh harus dilakukan. Jangan sampai jatuh korban akibat kasus yang berulang. Pasca keracunan usai menyantap makan bergizi gratis, sejumlah siswa di Kebumen, Jawa Tengah masih menjalani perawatan. Mereka mengeluh sesak nafas dan sakit perut beberapa waktu usai menyantap makan menu MBG di sekolah. Kasus ini terjadi pada hari Jumat lalu. Sekitar 157 siswa dari sejumlah sekolah di Kebumen dilarikan ke puskesmas saat merasakan mual dan sakit perut usai menyantap menu soto yang terdapat dalam menu MBG. Kasus keracunan menu MBG yang paling menyita perhatian terjadi di Bandung, Jawa Barat. Lebih dari 1.000 siswa dari sejumlah sekolah di Cipongkor dan Cihampelas, Jawa Barat harus diralihkan ke rumah sakit usai menyantap menu MBG pada Senin 22 September dan 24 September 2025 lalu. Sebagian dari mereka mengeluh pusing dan mual usai menyantap menu MBG. Saat ini 11 orang masih menjadi atau mendapat perawatan di RSUD Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Usai kasus keracunan di Bandung Barat, sejumlah sampel makanan langsung dikirim dan dicek ke laboratorium. Dan dari hasil lab kesehatan Jawa Barat ditemukan adanya bakteri Salmonella dan Bacillus cereus dari sampel tersebut. Sementara dalam pemeriksaan kimia ditemukan adanya kandungan nitrit dari menu MBG yang disantap para siswa di Bandung Barat. Hasil positif itu dari bakteri-bakteri pembusuk memang yang paling banyak didominasi oleh Salmonella dan juga satu lagi adalah Bacillus cereus. Nah kalau dari lingkungannya, dari kimianya yang positif adalah nitrit, tapi memang persentasenya kecil begitu ya. Angka fantastis korban keracunan dari program makan bergizi gratis di Bandung Barat sempat membuat status kejadian luar biasa atau KLB, keracunan menu MBG, diberlakukan. Lebih dari 1.000 siswa di Bandung Barat merasakan gejala ringan hingga berat usai menyantap menu MBG. Mulai dari siswa SD, SMP hingga SMA. Dan pada hari Minggu, usai sejumlah siswa mulai membaik dan tak ada lagi temuan kasus baru, status KLB di wilayah Cipongkor, Bandung Barat dicabut. Yang masih dirawat menunjukkan progres kesembuhan yang baik. Berdasarkan analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur yang diduga bermasalah, langkah penanggulangan yang sudah dilakukan, angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB atau kejadian luar biasa resmi kami hentikan. Nggak suka Di Rembang, Jawa Tengah, sejumlah siswa menolak menyantap menu MBG mereka karena mencium bau tak sedap dari makanan mereka. Dan setelah diselidiki, bau tak sedap tersebut berasal dari wadah makanan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengakui dari hasil investigasi ditemukan sejumlah SPPG tidak memenuhi SOP dan saat ini telah ditutup.
beberapa SPPG yang tidak menerapkan itu. Contoh yang di Cipongkor itu kan dari pemilihan bahan baku saja dia sudah menyalahi ketentuan. Harusnya jadi ada 1 atau 2 yang luput kan. Jadi tahunya ada setelah kejadian, dan oleh sebab itu kami berikan peringatan untuk yang mengalami kejadian. Ini kan sudah lama kita terapkan. Kita stop dulu untuk sementara sambil melakukan evaluasi. Maraknya kasus keracunan MBG, sejumlah sekolah lebih hati-hati dan selektif dalam memberikan menu MBG kepada siswanya. Di SMA Negeri 7 Kediri, Jawa Timur, untuk mengantisipasi agar siswanya tak mengalami keracunan, para guru memperketat pengawasan menu dan mendampingi siswanya saat menyantap menu MBG hingga selesai. SOP untuk distribusi MBG ini. Nah, di dalam SOP itu ada nanti petugas piket harian, yang mana itu adalah dari unsur Bapak Ibu guru. Kemudian dari piket harian itu SOP yang pertama adalah mengecek jumlah, kemudian yang kedua menata sesuai dengan jumlah kelas. Nah, kalau sudah tertata, kami melakukan sampling pengecekan kualitas makanan. Keracunan menu MBG di mana-mana, Badan Gizi Nasional akhirnya meminta maaf. BGN menyatakan akan bertanggung jawab untuk perawatan para siswa yang keracunan menu MBG di beberapa daerah. BGN juga berjanji akan menginvestigasi seluruh standar operasional di dapur SPPG di seluruh daerah agar kasus keracunan tak kembali terjadi. Sampai dipotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya. Saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Usai lawatannya ke 4 negara, Presiden Prabowo langsung memanggil Kepala BGN ke Kertanegara untuk membahas program makan bergizi gratis. Menurut Prabowo, permasalahan MBG memang menjadi masalah besar. Namun MBG diluncurkan dengan tujuan baik, yakni memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Investigasi dan evaluasi keracunan menu makan bergizi gratis mulai dilakukan. Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di daerah yang tidak memenuhi standar ditutup sementara sampai hasil investigasi selesai. 3 diantaranya dapur SPPG yang ada di Bandung Barat, di mana menu yang disajikan dari SPPG tersebut membuat 1.000 lebih siswa keracunan. Mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN. Kita kelola harus segera untuk dapat ditindaklanjuti. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Sekarang pemerintah mewajibkan seluruh SPPG atau dapur makan bergizi gratis memiliki sertifikat laik higienis sanitasi. Dapur SPPG juga wajib melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi khususnya alur limbah. Dapur yang baik dan bersih tentunya menghasilkan makanan yang baik dan layak dikonsumsi. Sertifikat laik higienis dan sanitasi itu syarat, ya. Tetapi setelah pasca kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus, harus atau wajib hukumnya, ya, setiap SPPG harus punya SLHS, harus.
Presiden Prabowo meminta kasus keracunan makan bergizi gratis ini dievaluasi. Kepada BGN, Presiden meminta kasus ini tidak kembali terjadi karena keselamatan anak-anak adalah yang utama. Karenanya program ini harus matang dan tidak merugikan orang lain. Memanggil beberapa menteri khusus untuk berkenaan dengan masalah MBG di BGN. Kemudian juga beliau langsung memberikan petunjuk-petunjuk terhadap perbaikannya, sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan, kita mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita gitu. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah dibuat untuk kebaikan. Namun pemantauan dan penetapan standar kerja dalam pelaksanaannya juga harus diutamakan. Fokus pemerintah tak hanya mengejar target distribusi, namun juga memastikan kualitas makanan aman dikonsumsi. Langkah cepat tangani kasus ini memperlihatkan pemerintah serius dan harus memastikan kejadian ini tidak kembali terulang.